Halo sahabat Kompas TV, baru-baru ini kalangan politisi di Indonesia sedang ramai nih membicarakan hak angket DPR RI untuk menyelidiki dugaan kecurangan pada penyelenggara pemilu 2024 kemarin. Ketidakpuasan terhadap penyelenggara pemilu 2024 disampaikan oleh sejumlah pihak. Banyak dari mereka yang menilai bahwa terdapat kecurangan terhadap penyelenggara pemilu 2024 kemarin. Bahkan, tak jarang juga nih dari mereka yang membuka diri untuk menerima segala bentuk bukti kecurangan yang ditemukan dari masyarakat. Terhadap hal ini, sahabat Kompas TV pasti bertanya-tanya nih, sebenarnya apa sih hak angket DPR itu? Mengapa diajukan? Dan oleh siapa diajukan? Mari kita bahas. Pemilu 2024 menjadi sebuah cerita terjadinya demokrasi di Indonesia yang penuh drama. Mulai dari cerita angin yang tidak memiliki KTP, hingga joget gemoy sebagai bentuk pesta masyarakat. Dan hingga saat ini, muncul sebuah wacana dari sejumlah politisi agar menggulirkan hak angket DPR dalam menyelidiki dugaan kecurangan penyelenggaraan pemilu 2024. Pengajuan hak angket pertama kali datang dari Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Ganjar mengajukan usul penggunaan hak angket pada 19 Februari 2024. Dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Ganjar mengatakan bahwa kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu 2024 dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Karena hal tersebut, kecurangan pada pemilu 2024 tidak boleh didiamkan begitu saja oleh DPR, dan mesti dianggap serius. Ganjar juga mengaku bahwa usulan untuk menggulirkan hak angket di DPR oleh partai pengusung telah disampaikan dalam rapat koordinasi Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud pada 15 Februari 2024. Kalau ingin melihat, membuktikan, mengetahui, hak angket paling bagus karena kita menyelidiki. Itulah yang kemudian saya usulkan waktu itu. Di bawahnya interpelasi. Minimum sebenarnya Komisi 2 memanggil penyelenggara pemilu, apa yang terjadi. Dalam prosesnya, Ganjar mendorong partai pengusungnya di DPR, yakni PDIP dan P3, untuk menggulirkan hak angket DPR dugaan kecurangan pemilu 2024. Meski begitu, Ganjar juga menambahkan bahwa partai pengusungnya tidak dapat bergerak sendirian, dibutuhkan pendukung dari partai lainnya untuk menguatkan suara yang ada. Hal tersebut direspon oleh tim koalisi perubahan Anies Muhaimin. Pasangan Cawapres Muhaimin menilai bahwa usul hak angket tersebut merupakan inisiatif yang baik. Anies menyebut, 3 partai pendukungnya yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Nasdem siap mendukung hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. Saya mau bersaksi, karena kita sudah menemukan di lapangan, mereka yang menemukan praktek-praktek penyimpangan itu mengalami intimidasi, mengalami ketakutan, padahal ini negeri yang merdeka, jangan sampai itu terjadi. Ketua THN Timnas Amin juga mengungkapkan bahwa saat ini, Tim Hukum Nasional Amin terus mengumpulkan fakta dan bukti-bukti kecurangan yang diindikasikan melibatkan pimpinan negara, penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, serta kepala desa. Termasuk tadi yang dijelaskan oleh Mas Anies, jauh sebelum proses pencoblosan sudah banyak sekali kecurangan-kecurangan yang terstruktur. Terstruktur itu artinya melibatkan pimpinan-pimpinan negara, baik itu penyelenggara pemilu maupun aparat penegak hukum, sampai kepala desa. Nah, ini fakta-fakta yang di lapangan kami lagi kumpulkan, dan inilah yang akan kami sampaikan nanti di persidangan. Lalu, bagaimana nih pandangan dari pihak serta partai lainnya terhadap pengajuan hak angket DPR seperti yang dilakukan oleh koalisi Ganjar Mahfud dan koalisi Anies Muhaimin? Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Penciptaan lapangan kerja bukan hak angket, yang diperlukan mereka justru adalah hak para sopir angkot. Setelah 20 Maret, kita betapapun menghormati penghitungan KPU, penyelenggaraan pemilu.
Sejumlah pihak ingin sekali nih menyarankan agar hak angket DPR dapat dilakukan untuk menggulirkan dan menyelidiki dugaan kecurangan pada penyelenggara pemilu 2024. Dalam hal ini, kita cari tahu yuk sebenarnya apa sih hak angket DPR itu? Hak angket adalah salah satu hak istimewa DPR untuk melakukan penyelidikan sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan kontrol, memastikan kekuasaan tidak disalahgunakan, dan pemerintahan berjalan sesuai konstitusi. Hak angket menjadi salah satu dari 3 hak istimewa yang dimiliki lembaga legislatif untuk menjalankan fungsinya di bidang pengawasan dan kontrol aktivitas lembaga eksekutif atau pemerintahan. Regulasi hak angket terdapat dalam pasal 20A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar ini, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Selanjutnya dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam pasal 79 ayat 3, hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan hak angket DPR merupakan perwujudan dari prinsip check and balance. Dalam hal ini, maka kekuasaan negara dapat dibatasi. Bicara soal sejarah, hak angket memiliki perjalanan cukup panjang dalam penerapannya di Indonesia. Di Indonesia saja, hak angket DPR sudah ada sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno. Hak angket pernah diajukan oleh Margono Djoyo Hadikusumo, yakni kakek Prabowo Subianto pada akhir 1954 untuk menyelidiki untung ruginya rezim devisa dalam pengawasan Undang-Undang Devisa pada akhir 1940. Pada masa demokrasi terpimpin, peranan DPR dan mekanisme berubah. Di bawah kontrol Presiden Soekarno, hak-hak DPR seperti hak tanya, hak angket, hak interpelasi, dan hak budget ditiadakan. Hak-hak pengawasan dan kontrol oleh DPR baru dikembalikan pada masa awal pemerintahan Presiden Soeharto. Pada periode awal DPR Orde Baru, tercatat pernah menggunakan hak angket 1 kali terkait dengan aparatur perekonomian negara. Kemudian pada tahun 1980, DPR pernah menggunakan hak angket yang diajukan oleh anggota fraksi PDI dan fraksi P3 untuk mengadakan penyelidikan tentang kasus Pertamina. Sayangnya, usul ini gagal di tingkat pembicaraan dalam Badan Musyawarah DPR. Lanjut masuk pada masa Orde Baru. Pada masa ini sungguh disayangkan, dalam perkembangan Orde Baru, kekuasaan di tangan Presiden sangatlah kuat. Kecenderungan terjadi bahwa penggunaan hak pengawasan dan kontrol DPR kembali tidak berfungsi. Memasuki masa reformasi, fungsi pengawasan DPR mulai kembali membaik. Reformasi membawa perubahan dalam struktur ketatanegaraan hingga peran DPR dalam legislasi dan pengawasan diperkuat. Tak lama setelah reformasi, di bawah pemerintahan B.J. Habibie, desakan mengenakan penyelidikan atau hak angket muncul untuk mengusut skandal Bank Bali. Hak angket kembali digunakan pada masa Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang dimana pada masa ini Gus Dur mendapatkan pengajuan 2 hak angket dari DPR, yakni mengenai kasus dana Yanetara Bulog dan sumbangan Sultan Brunei Darussalam, walau sebenarnya terdapat kasus lain yang tidak diloloskan oleh DPR, yakni kasus penyelewengan dana non-budgeter Bulog. Melanjutkan kasus pengajuan hak angket pada masa Gus Dur, di era pemerintahan Presiden Megawati, usul hak angket kasus non-budgeter diajukan kembali. Usul ini disampaikan oleh Tarisiwi Utami dari fraksi Kebangkitan Bangsa. Namun, dalam perkembangannya, pembentukan panitia khusus penyelidikan kasus Bulog 2 ditolak. Padahal, sebelumnya pengadilan menunjukkan bahwa ada tindak korupsi yang dilakukan oleh Akbar Tanjung dari fraksi Golkar. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di mana hampir setiap tahun DPR menggulirkan usul hak angket terhadap kebijakan pemerintah. Selama masa pemerintahan Presiden SBY, tercatat ada 14 usul hak angket yang diajukan. 5 usulan diterima sebagai hak angket DPR, sedangkan 7 usulan lainnya ditolak, dan 2 usulan tidak berlanjut. Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi,
Wacana penggunaan hak angket DPR pernah ditunjukkan terhadap Kementerian Hukum dan HAM terkait kasus pengesahan kepengurusan Partai Golkar versi Munas Jakarta. Namun, 10 fraksi DPR sepakat untuk menunda hak angket tersebut. Kemudian, pada awal tahun 2017, wacana penggunaan hak angket DPR juga sempat digulirkan terhadap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama. Namun, hak angket itu tidak berlanjut karena hanya ditandatangani oleh 93 anggota dari 560 anggota parlemen. Momen penggunaan hak angket yang paling menyita perhatian adalah usulan yang dilakukan DPR terhadap KPK. Pengajuan hak angket ini muncul dari rapat antara DPR dan KPK pada April tahun 2017 lalu. Dalam rapat tersebut, lembaga anti rasuah menolak permintaan Komisi Hukum DPR untuk membuka rekaman terhadap Miriam S. Haryani, yakni anggota DPR yang kini menjadi tersangka pemberian keterangan palsu dalam kasus korupsi pengadaan EKTP. Wacana hak angket kembali muncul pada akhir tahun 2023 kemarin. Usulan penggunaan hak angket diusulkan setelah kisruh putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap sebagai karpet merah untuk Gibran Rakabuming Raka maju Pilpres 2024. Usulan itu disampaikan anggota DPR RI fraksi PDIP, Masinton Pasaribu. Ia mengusulkan penggunaan hak angket terhadap MK pada rapat paripurna DPR. Lalu, kira-kira bagaimana ya teknis untuk mengajukan hak angket DPR oleh anggota Dewan? Adapun syarat yang diperlukan agar hak angket dapat diajukan oleh anggota Dewan Legislatif. Hak ini sesuai terkandung dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang diantaranya Nah, itu dia pengertian sejarah hingga syarat untuk mengajukan hak angket DPR RI di Indonesia. Menurut kalian bagaimana nih soal isu hak angket yang dilakukan oleh koalisi Ganjar Mahfud dan koalisi Anies Mohaimin? Komen di bawah ya.